Kalau saya nggak ngajar, saya buka salon. Tapi kalau saya ngajar, salon tutup. Terus saya sekarang bisnisnya membuat baju. Itu gimana caranya ya Pak? Saya bisa tetap gitu Pak. Saya usahanya itu yang saya pilih kira-kira apa itu Pak? Karena saya semua itu menghasilkan Pak. Jadi ya mungkin saya diomong serakah ya gimana ya Pak? Saya butuh. Tapi kalau saya tutup salah satunya kok ya sayang gitu. Gimana Pak caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini kayaknya juga banyak dialami Pak. Jadi banyak sekali juga pengusaha itu sudah baru jalan yang satu, lihat yang lain kayaknya potensial, akhirnya nyoba yang lainnya lagi, terus seperti itu. Nggak ada habis-habisnya. Ini bagaimana ini? Karena kelihatannya ya mungkin ketemu Mas Amun langsung tertarik bisnis kuliner gitu. Begitu ketemu dengan Mas Prastowo Jati itu kayaknya bikin klinik lebih bagus. Istiqomahnya bagaimana? Monggo. Ya, terima kasih Bu. Jadi ya memang kalau kita bicara bisnis secara umum, ya Bu ya. Jadi bisnis itu berbeda-beda karakteristiknya antara satu dengan yang lain. Ya, kalau di IWF itu kita punya yang namanya konstruksi bisnis, namanya blueprint bisnis. Bisnis itu urutannya begini. Apa sih yang kita bangun dalam bisnis? Itu namanya aset. Aset untuk apa? Aset untuk menghasilkan penjualan. Jadi kalau aset tidak menghasilkan penjualan, kita beli aset atau membangun aset itu tidak menciptakan penjualan, pasti akan menjadi beban bagi bisnis. Contoh nih, kalau rumah makan asetnya apa? Ya lokasi misalnya, ya kan? Meja, terus kemudian alat pembuat kopi, misalnya itu aset. Kalau bisnisnya banyak, cabang itu aset. Kalau ibu itu belanjakan sesuatu, itu semua korelasinya dengan penjualan. Kalau ibu itu beli aset atau investasi di aset yang tidak menghasilkan penjualan, dia akan jadi beban. Misal banyak nih pengusaha, ya, begitu ada duit beli tanah sebelahnya, dia bilang aset. Kalau di laporan keuangan itu aset namanya, tapi dia menjadi beban. Saya ketemu banyak sekali pengusaha yang miskin tapi kaya tapi miskin. Kenapa? Asetnya banyak, nggak jadi apa-apa. Nah ini di sini. Penjualan untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan profit. Kalau tidak menciptakan profit, berarti persoalan di sini. Emang ada penjualan yang tidak menciptakan profit? Ada. Contohnya first travel. Itu penjualan tidak menciptakan profit. Setiap penjualan dia Cipaganti. Makanya dulu Cipaganti itu 4 tahun sebelum dia bangkrut itu udah dibahas dia bakal bagus. First travel itu 1 bulan, 1 tahun sebelum mulai kita udah bahas. Ada Abu Tur 3 bulan sebelum dia mulai kita udah bahas. Kenapa? Karena dia menyalahi konsep bisnis. Orang jualan kok rugi gitu. Ya kalau rugi sekali orang itu, tapi secara struktur gitu. Kemudian dari keuntungan itu jadi apa? Jadi duit. Kalau nggak jadi duit itu juga jadi persoalan. Diutang orang semua. Nah, setiap bisnis karakteristiknya berbeda. Contoh ini. Contoh kontraktor. Kalau saya kontraktor dulu, kontraktor sawit. Untuk menghasilkan aset berat, untuk menciptakan aset itu berat. Apa? Aset itu bulldozer, satu harganya 2,4 miliar, 1,2 miliar. Dia berat di situ. Tetapi sesudah dapat aset, menciptakan penjualan, dia mudah. Semua orang nawarin. Menciptakan profit mudah.
gitu, relatif mudah lah, ya. Menciptakan cash ini menjadi persoalan, gitu. Kadang-kadang kalau ketemu customer yang, karena customernya nggak banyak, customer yang bandel satu aja, kita bisa jatuh. Restoran mungkin asetnya nggak begitu berat ya, setengah berat. Penjualannya gitu berbeda, mungkin lebih berat daripada jadi kontraktor kalau kontraktor ya saya. Bisnis yang lain, contoh perkebunan, asetnya berat, jualan nggak berat. Saya punya kebun, ya cengkeh misalnya, itu tutup mata aja saya, gitu. Udah jual lah itu pasti, profit lah pasti, karena bayar lunas gitu. Cuman dapat asetnya berat, gitu. Nah, setiap orang itu karakternya juga beda. Tidak semua orang itu cocok dengan kontraktor, gitu. Tidak semua orang cocok dengan rumah makan. Kalau saya suruh bikin rumah makan, gemes, itu cocok untuk Mbak Lia sama Awam aja. Saya ngomong sama istri saya tadi, baru saya ngomong, ini Mas Awam itu tartel orangnya dari tahun 2011. Tenang aja dia tahun 2011 belum pakai Alphard, waktu itu baru Al-Fatihah. Banyak-banyakin, bener Mbak Lia? Iya, belum lah itu cocok sama karakternya. Aku kagum, bukan kagum dengan restorannya, kagum dengan tartelnya itu. Nungguin gitu. Anak muda sabar. Oh, Mas Awam sabar, ngadepin bisnisnya sabar, ngadepin istrinya sabar. Ini cocoknya untuk beliau gitu. Kalau saya restoran nggak cocok ya, beneran nggak cocok. Istri saya pernah buka, oh udah, rokok beli sini bagus berapa miliar gitu, rokoknya itu 3 miliar gitu. Kelamaan. Saya ngomong kelamaan, istri saya ngomong, Pak gimana mau jualan? Setiap hari ngundangin teman 40. Itu bukan kantin temannya, bukan buat restoran katanya. Gitu. Nah, ibu kenali diri ibu sendiri. Dan jadi kita ini gitu. Jadi one size is not fit for all. Jadi suksesnya orang belum tentu kita itu cocok gitu. Itu ibu yang pilih sendiri. Tapi kalau ibu udah pilih, bisnis itu ya harus kita tekuni juga gitu. Sebetulnya mungkin itu cocok untuk ibu, tetapi sabarnya ibu, kalau ibu kadang buka kadang tutup, ya tapi customer ibu kan nggak memaklumi, oh ibu lagi ngajar apa itu kan enggak gitu. Dia kalau dia lihat sekali buka sekali tutup, udah nggak usah sana, kadang-kadang tutup. Banyak ya. Saya ingetin kepada teman-teman yang jualan franchise itu semua orang ditawarin franchise. Franchise ini gini, ada cendol franchise ya, 20 juta. Hitungannya begini, hitungannya setiap hari itu 500.000, 4 bulan break even point. Lah, semua orang pegawai negeri ditawarin, ini ditawarin. Akhirnya apa? Orang pegawai negeri itu beli franchise itu, cendol itu. Dia pikir begitu beli gerobak besok dapat duitnya. Kayak orang gajian dia pikir. Jadi dia kadang buka kadang tutup. Kayak ibu itu persis bangkrut semua bu. Gitu. Nah, franchise aja gitu. Kita kalau memang mau sukses, kita mesti memastikan gitu. Kita mesti buka setiap hari jam berapa sampai jam berapa. Gitu. Kalau ibu antara buka dan tutup, gitu ya, kita susah. Ibu ikut seminar manapun, itu bakal bangkrut. Itu ya kadang-kadang tutup gimana? Ibu berharap, ibu buka 15 hari, tapi ibu berharap penjualannya dapat sebulan, kan susah. Ya kecuali kalau ibu ngomong khusus buka hari Senin, mungkin bangkrut juga sih. Ya temannya Pak, bukanya seminggu, gimana ibu itu mempersaing? Ya ibu terserah bisnis apapun, ibu harus bisnis dengan benar. Jadi ibu maunya dapat jawaban, Pak, yang bisnis yang cocok dengan saya,
yang kadang saya boleh buka, kadang boleh tutup. Saran saya ibu ngajar aja, nggak usah buka bisnis. Jadi percuma pindah-pindah bisnis. Ini teori kita belum habis tapi masih ada. IPR ini harus gimana sukses dengan tanpa istiqomah, gimana ya? Nanti kita cariin dulu ya. Orang yang namanya kiai aja istiqomah bu. Ibu itu dengan suami ibu juga harus istiqomah, harus sabar, sama anak juga harus sabar. Apalagi sama bisnis. Bisnis ini nggak kayak anak kita masih bisa kita marahin. Bisnis ibu tutup, ibu marahin harus menghasilkan, dia nggak mau. Nggak mau juga. Gitu, ibu tutup tetap nggak ada penghasilannya. Ya, gitu bu. Jadi itu nanti perlu seminar sendiri. Mari, terima kasih. Baik, ini adalah pengumuman juga dari IBF ya, bahwa nanti akan diadakan silaturahmi nasional IBF dan kongres serta expo Bela Beli Indonesia di Istora Senayan Jakarta sekitar tanggal 10 sampai 14 November 2022 untuk sahabat-sahabat semua yang punya usaha, punya produk dan sebagainya. Nanti di dalamnya itu ada expo, juga ada seminar-seminar dan sebagainya nanti. Nah itu bisa hadir, insya Allah nanti akan difasilitasi oleh IPU Kebumen, kita bisa bareng-bareng gitu di Istora. Insya Allah di sana nanti akan dihadiri ya kandidat-kandidat investor dengan jutaan pengunjung insya Allah. Nah ini karena levelnya itu level internasional. Nah ini kalau beliau Bapak Ibu Terbono ini levelnya bukan nasional lagi, internasional. Maka ini adalah salah satu peluang buat sahabat-sahabat semua nantinya untuk mengenalkan, memperluas pangsa pasar. Ya, nanti terutama adalah untuk teman-teman yang tadi sahabat-sahabat semua yang punya produk juga nanti bisa ikut di dalam expo tersebut. Tadi terkait dengan Bu siapa yang namanya Bu? Wah ini perlu sekali sebenarnya jawabannya itu ada di BIN itu sebenarnya. Nah, sudah daftar, berarti insya Allah besok pasti dapat jawabannya itu. Oke silakan nanti Pak Fuad saya minta harus bertanya juga. Pak Fuad ini sebenarnya bisa Pak Fuad ini sebenarnya juga bisa menerapkan konsep ekonomi Pak. Karena beliau bikin pondok pesantren, dia orang Muhammadiyah yang tidak mau bikin pondok pesantren Muhammadiyah. Ada 1.200 santrinya, itu mungkin sekarang sudah lebih nih, sudah lebih mungkin sekarang sudah lebih. Tentunya ini bisa menerapkan konsep ekonomi sebenarnya. Makanya nanti harapannya, Pak Happy bertanya kepada Pak Fuad, apakah sudah menerapkan konsep ini atau belum? Nah, nanti seperti itu. Oke, silakan sekarang saya buka lagi pertanyaan satu lagi sebelum ke Pak Fuad. Jadi ini sengaja saya sampaikan dulu biar Pak Fuad siap-siap. Silakan, ada pertanyaan lagi? Dari mana? Tidak ada yang berani tanya. Mana? Ya? Oh, Bu Ira, ini beliau expert ini. Suaminya. Suaminya ya? Oke, silakan bertanya. Silakan Bu Ira, ini pengen tanya langsung. Ternyata beliau pengen juga. Baik, terima kasih. Mohon maaf, MC nanya boleh ya Pak ya? Tadi terkait ngomongin Pak Hasto nih, kebetulan saya kenal Pak Hasto dari sebelum jadi bupati Pak. Jadi tahun 2006 dan 2008 itu saya melahirkan dibantu sama Pak Hasto karena Pak Hasto kan dokter kandungannya. Nah, mumpung ada Pak Fuad juga mungkin nanti pertanyaannya bisa dijawab berdua gitu. Kulon Progo ini memang luar biasa menurut saya karena kayaknya ya saya baru nemu satu kabupaten itu yang ibarat iklan rokok aja kayaknya nggak ada. Kemudian minimarket kayak Indo itu yang hijau-hijau itu juga nggak ada gitu. Saya nggak tahu kalau sekarang. Nah, melihat perkembangan sekarang nih, kemungkinannya atau secara probabilitasnya itu Kebumen itu akan sampai tahun berapa yang seperti itu gitu Pak? Karena Pak Hasto ini saya lihat cepat banget ya perkembangannya ya sampai sekarang pun juga
menasional gitu ya beliaunya gitu. Nah untuk Kebumen ini karena tadi predikannya kan katanya termiskin gitu, kan saya juga pendatang Pak, jadi belum lama di Kebumen tapi saya udah cinta Kebumen gitu. Jadi pengennya tuh teman-teman UMKM di sini juga berkembang gitu ya. Menurut Bapak apa sih sebetulnya kendala yang di Kebumen itu kok belum bisa seperti Kulon Progo gitu? Nah siapa tahu kan pengusaha-pengusaha di sini bisa mengupayakan atau mungkin juga bisa saling koreksi diri kayak gitu Pak. Mungkin itu aja pertanyaannya. Menurut sebelumnya, oh ya kenalan lagi. Saya Ira Bapak dari kebetulan di sini saya Marcel, pasangannya di Jalan Alumina. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, tadi yang terkait Kebumen lagi, terkait Kebumen kenapa belum bisa bangkit dan kira-kira butuh, kalau memang ada terobosan dengan di Indonesia ini butuh waktu berapa lama ini merubah Kebumen ini? Itu kira-kira. Silakan. Ya. Ini pertanyaan ini cukup serius, jadi tidak bisa kita hitung pakai kalkulator. Jadi filosofi ekonomi itu sebenarnya tadi bagaimana di dalam satu wilayah atau satu komunitas itu kita bisa membangun sinergi untuk saling jual dan saling beli. Kira-kira siapa? Jadi gini, kita bikin simulasi. Ekonomi itu bisa dihitung. Ya, ekonomi bisa dihitung. Saya dulu ketika tahun 2010, saya pernah statement dan itu banyak ekonom waktu itu juga ada Menteri Menko perekonomian beberapa kali gitu, bahwa saya bilang pada saat itu ketika APBN itu di 2.500-an triliun lah, ya sekarang itu 3.000-an mungkin ya. Saya bilang bahwa Indonesia itu APBN 2.500, 2.000, 3.000 triliun itu ecek-ecek buat Indonesia gitu. Kenapa? Karena harusnya jauh lebih besar daripada itu. Kalau melihat apa yang telah dihasilkan dari bumi Indonesia, kalau melihat seberapa banyak jumlah penduduk Indonesia, Anda bayangin hari ini ya, petani sawit aja, perkebunan sawit, saya cuma hanya perkebunan sawit, itu putarannya jauh melampaui APBN, jauh banget, gitu. Mungkin berapa kali lipat, ya. Itu dari sawit, padahal ada emas, ada batu bara, ada segala macam. Gitu. Jadi kita ini hidup di bawah standar ekonomi yang kita seharusnya punya. Bagaimana dengan Kebumen? Seandainya kita bisa lakukan ya kapitalisasi jumlah penduduk Kebumen berapa Bu? 1 juta orang. 1 juta itu belanja per kapita standarnya itu satu orang itu rata-rata itu 1 juta sebulan. Gitu. Artinya 1 tahun itu ada 12 triliun dari konsumsi penduduk. Kalau ini itu dipakai sendiri di sini akan terjadi 3,6 triliun pertumbuhan setiap tahun. Kalau 3,6 triliun itu dianggap menciptakan satu pengusaha dengan omset rata-rata itu 1 miliar, maka 1 tahun di Kebumen itu akan bertumbuh muncul 3.600 pengusaha yang omsetnya 1 miliar. Hebat banget kan? Hebat banget gitu. Jadi saya menulis kemarin ketika Jokowi itu ngomong statement tentang ini, Indonesia itu ada cara tercepat untuk membangun ekonomi. Apa namanya? Gerakan Beli Indonesia. Itu cara tepat. Tidak ada cara yang lebih cepat daripada itu. Karena kalau kita bicara tentang sumber daya alam,
Indonesia nih, kebun sawit aja bisa 90 tahun, 30 tahun kali 3 gitu. Batu bara nggak pernah berakhir, sekarang batu bara berakhir udah panjang sendiri izinnya, nggak pernah itu bisa kembali kepada bangsa kita gitu. Yang namanya kebun-kebun jutaan hektar itu dipegang oleh 1-2 orang. Jadi apa yang paling tercepat? Cara paling tercepat adalah menggunakan konsumsi penduduknya. Disitulah kenapa Indonesia itu diramalkan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat pada 2030, 2030-50. Kenapa? Karena Indonesia jumlah penduduknya terbesar keempat. Jadi kalau Bupati dapat hidayah ya terhadap hal ini, kalau para pengusahanya dapat hidayah, para pimpinan-pimpinan komunitas dapat hidayah, berapa lama Kebumen itu bisa bangkit? Sangat segera. Menurut saya paling lama 3 tahun itu udah berubah di Kebumen. Menurut saya. Jadi setengah lebih sedikit dari masa bakti seorang bupati, Kebumen itu bangkit. Itu yang terjadi di Probolinggo. Gitu. Ya. Saya mendengar penjelasan beliau tentang, coba saya berpikir begini, seandainya kita punya pemimpin dengan wawasan seperti ini, itu sepertinya akan luar biasa. Saya melihat ke sana dan saya melihat tulisan Presiden Indonesia Islamic Business Forum. Mungkin suatu hari nanti Islamic Business Forumnya hilang. Amin. Jadi besok bannernya itu isinya gitu loh, nah bawahnya itu. Oke, selanjutnya istimewa karena ini giliran Pak Fuad, tetapi Pak Fuad tidak dalam kapasitas untuk bertanya, tetapi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Edi. Nah ini, iya. Dipersilakan untuk menyampaikan wawasannya. Silakan Pak. Jadi Pak Edi saya menyampaikan kira-kira tentang apa? Ya, di sini kan ada orang tua kita semua, pemimpin yang luar biasa, dan beliau itu adalah, saya harus mengucapkan terima kasih hari ini karena beliau itu yang memfasilitasi IBF lahir di Kebumen. Beliau ketua Dewan Pembina IBF Kabupaten Kebumen, dan hari ini yang kita dengarkan bersama-sama orang tua kita. Monggo Mas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden. Di Indonesia itu ada 3 presiden. Presiden Republik Indonesia, Presiden PKS, dan 3 presiden IBF. Tapi presiden yang sejati adalah presiden IBF. Kita bayangkan saja, Jokowi mau 3 periode kriteria bukan main. Beliau mau seumur hidup, kita tunggu nggak bisa. Kami ingat Pak Presiden, sekitar 10 tahun lalu, 2012-an lah, awal-awal berdiri IBF di Kebumen. Setelah itu kami baru bisa ketemu dengan Pak Evi ini waktu di Ciwidey sekitar sebulan yang lalu. Kami itu begitu kagum Pak, karena begini, orang dari banyak daerah begitu jauh dan para pengusaha semua, mereka punya kesibukan, punya bisnis, tapi begitu ikhlas untuk datang ke tempat yang jauh dan dengan wajah yang senang. Padahal mungkin ya di rumah ada utang itu, tapi nggak kelihatan karena ketemu dengan Pak Evi jadi happy gitu kita. Dan luar biasa begini, pada saat pertama ketemu di Ciwidey itu, kami baru mendengar akan ada Kongres Nasional. Istri saya langsung bilang,
daftar ke Mas Awang itu. Bener ya? Ini ada saksinya ini. Karena kami melihat begini, kalau di desa-desa katakanlah, itu ada sebuah organisasi yang begitu banyak masanya dengan iuran sendiri, muslimat ya. Jadi di ranting-ranting itu mereka membawa bekal sendiri, panitia tidak mengeluarkan apapun dan peserta cukup banyak. Tapi mereka kebanyakan adalah masyarakat biasa. Tapi yang hadir di IPF itulah pengusaha-pengusaha yang punya kesibukan, punya mungkin beban hutang juga begitu. Tapi begitu ikhlas datang dan semangat. Ini suatu modal yang sangat luar biasa. Dan saya tanya, jadi Bapak jangan tanya saya tanya Pak Presidennya. Apa kuncinya Pak? Kok bisa begitu semangat kami datang setiap ada pertemuan IPF? Tadi salah satunya kan kita nggak fikih, mungkin salah satunya itu. Tapi barangkali ada konsep yang justru luar biasa dan ini menjadi modal yang sangat besar, sangat besar bagi kita semua. Karena biasanya kita kalau kumpul bersama menjadi lebih berani. Tadi Pak Evi mengatakan bahwa salah satu yang membuat kita sulit maju adalah ragu terhadap diri sendiri. Kalau terhadap diri sendiri tidak ragu, apalagi pada orang lain. Nah, dengan adanya kumpul begini, kita jadi tidak ragu-ragu. Mungkin itu ya. Jadi intinya bahwa dengan adanya kebersamaan yang luar biasa, sekali lagi saya tekankan, kita datang dari jauh, meninggalkan begitu banyak kesibukan. Berarti meninggalkan potensi keuntungan, tapi bukan berarti datang ke sini untuk mendengarkan nasihat dan quote dari Pak Happy dan kita happy semua. Tadinya Pak, saya kesini hanya mau setengah jam Pak, karena berusaha mau ke Jogja. Saya bilang, wah ini sangat menarik sampai selesai ya Pak. Saya belum ngomong. Itu saya bilang, Pak harus sampai selesai. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Fuad, resepnya apa ini? Memang bukan termasuk yang ada di ruangan ini juga tidak hanya orang Kebumen saja ini. Termasuk dari berbagai daerah juga ada yang hadir di sini. Ada puluhan juga bahkan mungkin seratusan yang ditolak ini untuk hadir di tempat ini karena kapasitas. Resepnya apa ini? Silakan Pak. Mungkin selain karena nama beliau Happy. Baik, Mas Fuad, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat Pak Fuad. Jujur kalau ditanya apa sih resepnya, saya nggak tahu. Dan saya itu meyakini bahwa di Indonesia IIPF harus dibangun itu juga lama sekali. Jadi dulu ketika saya itu setiap kali mau ketemu ini, saya tanya, ini sebenarnya lagi ngapain? Gitu. Saya ini benar, kita ini benar nggak sih melakukan ini? Gitu. Jangan-jangan yang kita sampaikan juga nggak benar. Gitu. Salah juga jangan-jangan. Gitu. Jadi ketika mau workshop, misi workshop, saya kan bukan trainer, Pak. Gitu. Bukan trainer, bukan ini. Kan nangis kadang-kadang sholat nangis, ya Allah. Gitu. Ini ngapain saya? Gitu. Makanya kalau dan doanya, ya Allah, kalau ini bukan sesuatu yang nggak engkau redoi, ini enggak koridori, maka jauhkan. Itu selalu menjadi doa saya. Sehingga sampai satu titik saya udah nggak doa itu lagi. Karena makin lama di IIPF makin banyak orang, gitu. Makin di gerakan di Indonesia juga secara menyabarkan beberapa menteri itu kalau saya pas ngomong, saya lupa ngomong, ya kan ngomong, Mas Evi, kenapa nggak bicara di Indonesia? Gitu. Itu menteri-menteri, ya beberapa teman lah menteri, gitu. Sehingga saya meyakini sudah selesai. Dulu ketika melakukan pembinaan seperti ini, kadang-kadang saya juga meninggalkan partner saya. Wah itu katanya bisnis sawit gitu Mas, gitu.
pas ada kontrak gitu ya, kita saya jual sebagian saham itu 150 miliar gitu. Pada hari itu mesti tekan jadinya gitu. Itu lagi herois. Nah, itu kenyataannya, artinya saya sendiri nggak tahu kuncinya. Tetapi ada satu hal yang tadi selalu saya sampaikan, bahwa kita di sini itu tidak meminta upah. Itu mungkin sesuatu yang dalam banyak hal itu tidak dijumpai di komunitas yang lain. Dalam banyak hal. Anak buah saya itu yang di Lampung itu sampai bikin yang namanya mobil khusus dengan sound system. Dia kalau dipanggil dia datang dengan seluruh sound systemnya. Dia gelar begitu. Habis itu diangkat lagi. Gitu. Mas Arhanto itu sampai keluar Jawa, biayain sendiri, dibosin sendiri. Gitu. Jangan tanya apakah waktu itu lapang atau sempit, itu bukan sebuah pertanyaan. Dan udah nggak ada pertanyaan lagi. Tapi itu sebuah komitmen. Nah, kenapa sih? Seberapa penting sih ini? Gitu. Buat IIBF tidak meminta upah itu adalah sebuah bukti bahwa kita memang bukan itu ya kita sadar. Dan ini sebenarnya sebuah nilai yang luar biasa. Kenapa? Karena semua nabi itu melakukannya. Semua nabi. Jadi coba baca surat Al-Anbiya dan di surat-surat yang lain selalu setiap nabi ngomong, sesungguhnya aku tidak minta upah padamu, upahku cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua nabi loh. Kan hebat, itu kualitas nabi. Gitu. Jadi bukan cuma masakan, ini semua kalau di itu semua ini nanti kalau ini masuk IBF ngajarin orang lain nggak bakal minta duit anak-anak kita. Selama dia merasa IBF nggak bakal minta duit. Karena itu menjadi nilai yang luar biasa. Niru Nabi itu berat. Kalau niru Nabi Ibrahim dibakar, iya kan? Berat lah. Kelasnya Habib juga mending tak dulu lah gitu, kita cari yang lain dulu aja, gitu ya kan? Gitu. Nabi Yunus dimakan ikan, berat. Apalagi Nabi Yusuf, kalian digodain perempuan terus ngomong saya mau di penjara, kagak kelihatannya wajah-wajahnya ini. Gitu. Iya kan? Tapi ada satu kualitas yang kita bisa tiru. Kualitas itu adalah mengajar, menyampaikan sesuatu tanpa mempersoalkan upah, tidak meminta upah. Menurut saya, saya hari ini sampai hari ini dengan anak-anak IBF itu saya bisa perintah, gitu. Bukan hanya saya, Mas Muklis bisa perintah, Mas Muklis bisa perintah, Ustaz Nasrul perintah, gitu. Bahasa kita bahasa perintah, gitu. Dan itulah bahasa yang kita pakai, gitu. Yang mudah-mudahan kalau itu menjadi kunci, saya nggak tahu juga, gitu. Tapi mudah-mudahan masih ada sedikit lah kualitas gitu. Masa kita ini kan mau yang harus ditiru kan Rasulullah, ya kan? Kita berat mana Rasulullah itu, masa tapi kan 0,00001%, nggak ada yang bisa ditiru. Gitu. Yang paling nggak ini yang kita tiru. Insya Allah kata Allah begini, ini surat Yasin kan? Ikutilah kamu orang-orang yang tidak mempersoalkan, maka akan aku beri petunjuk. Ini luar biasa. Jadi sebetulnya di IBF itu kita tidak sedang transfer knowledge, transfer atau ngajar, itu tidak. Transfer knowledge itu tidak cukup. Orang bicara belajar bisnis belum tentu hebat bisnis, belum tentu, gitu ya. Tetapi yang kita kejar apa? Transfer hidayah. Orang satu kalimat bisa berubah orang hidupnya. Satu kalimat berubah. Belajar 6 tahun, 9 tahun belum tentu berubah. Kenapa? Satu kalimat jadi hidayah. Yang 9 tahun hanya jadi ilmu. Jadi kemana-mana. Nah,
hidayah itu salah satu kuncinya itu yang jadi murid mesti redok, yang ngajar mesti redok. Makanya kalau ngomong Pak Hasto 100 miliar gitu, ya kita ke rumah gitu. Kita kalau kita pikirin 100 miliar nyesel juga sih lama-lama, tapi kan enggak kita pikirin gitu. Kita yakin bukan dari situ gitu. Allah kasih aja sampai hari ini buktinya masih bisa kesini ya gitu. Saya tuh kesini itu istri saya kan nggak ingin ngerepotin, ini kan nggak tahu biar sehebat ini itu istri saya itu baru terakhir ini gitu. Pak, kok bisa manggil satu orang yang datang 40 gitu kan, bingung sendiri istri saya. Mau nyewa mobil, ya di perusahaan juga ada mobil, ya perusahaan di Jogja juga ada, di Solo juga ada gitu. Belum sempat nelfon anak buah, apalagi ini udah ada yang nyebutin sampai di sini suruh pindah. Pak pindah gitu karena ada mobil yang lebih gede itu hadiah ulang tahunnya Mbak Lia katanya itu Alphard gitu. Jadi ternyata gitu ya nggak harus nunggu upah kita naik Alphard di Kebumen, tanpa harus beli Alphard. Saya kalau beli Alphard dulu kan saya repot di Jogja gitu ya enggak gitu. Ternyata begitu, ini rahasia Allah gitu. Nah makanya gitu di IBF kita bisa perintah gitu. Dan semua bisa. Dan sebagai ini ya hari ini saya mau kasih perintah yang pertama. Siap nggak? Siap. Siap nggak nih pengusaha Kebumen? Siap. Siap terima perintah nggak? Siap. Pengen lihat Indonesia bangkit nggak? Pengen lihat umat Islam hebat nggak? Tanggal berapa tadi itu kongresnya? Saya baru dikasih tahu ini. 10 sampai 14 November. Jadi tanggal 10 sampai 14 November 2022. Ini Silatnas IBF dan Kongres Bela dan Beli Indonesia sekaligus Expo. Saya minta semua yang hadir di ruangan ini untuk berpartisipasi dan hadir secara maksimal di sana. Kalau bisa ikut exponya, selemah-lemahnya iman datang sebagai anggota. Siap hadir? Siap berjuang bersama? Ya. Sebelum saya tutup, saya ingin punya, saya mau planting information. Ya. Jadi perjuangan kita itu panjang, membangun ekonomi, membangun rumah. Tapi ada satu penyakit di bangsa kita, penyakit di umat kita. Apa? Ketika kita berbicara tentang politik. Kenapa? Kita ini seolah-olah kalau ngomong, saya itu banyak ngasih nasihat hari ini, saya minta kepada para sepuh, tolong kalau anak-anak kita itu mau bicara politik jangan dilarang, jangan dicela. Kenapa? Karena itu yang membuat kita babak belur hari ini. Ya kita berjuang ngomong close ekonomis, sementara yang namanya minimarket membanjir, sementara lahan-lahan hilang, sementara semua lepas. Kenapa? Karena DPR kita itu ngetok palu undang-undang pesantren itu jam 1 malam, ngetok palu undang-undang omnibus law itu jam 1 malam, gitu. Dan sementara yang namanya tanah itu semua dikuasai oleh orang-orang yang bukan anak bangsa kita. Dan kita udah bosan. Maka gitu. Gerakan di Indonesia, IBF dan semua harus mulai berpikir gimana merubah struktur politik di Indonesia. Gimana DPR yang menghasilkan undang-undang itu tidak lagi diisi oleh orang-orang yang nggak bisa ngapa-ngapain diciptakan oligarki, gitu. Tetapi diisi oleh orang-orang yang bisa melawan itu semua. Dan siapa yang bisa melawan? Adalah masyarakat kelas menengah. Siapa masyarakat kelas menengah? Yang ada di ruangan ini semua. Jadi seandainya legislatif diisi oleh orang-orang yang ada di sini, eksekutif diisi orang-orang di sini, Indonesia hitungan hari bangkit. Nah, saya
legislatif, untuk meletakkan eksekutif, itu yang meletakin itu harus partai politik. Saya punya perusahaan tuh lebih dari satu, lebih dari dua, 3 lebih lah ya, lebih dari 10 misalnya. Ya. Tapi tidak ada satupun perusahaan saya itu yang bisa ikut pemilu. Itu persoalannya. Segede apapun di IBM nggak bisa ikut pilkada. Yang harus ikut itu adalah partai. Maka, ayo coba kita kembangkan imajinasi. Gimana di Indonesia lahir satu partai lagi, tapi yang ngisi itu adalah orang-orang hebat, seperti yang ada hadir di sini. Partai yang dia menjadi partai kader, karena terjadi kaderisasi di sana. Jadi ada 2 macam partai. Partai namanya partai kader kayak PKS. Partai yang kokoh itu partai kader. Tapi ada partai yang menang itu partai massa. PDIP itu. Karena ada satu tema yang dijadikan pembelaan di situ. Apapun temanya itu. Ada yang temanya NU, ada yang temanya Soekarno. Gitu. Ini ada satu partai, temanya itu ekonomi dan gerakan di Indonesia. Mudah-mudahan partai ini akan menjadi partai kader sekaligus partai massa. Kita siapkan. Gitu. Ini luar biasa. Udah berani kota loh mas. Ini kemajuan. Biasanya ngomong politik itu bubar mas. Gitu. Ini ciri-ciri IBM nih mas. Walaupun baru sehari ikut IBM. Ya. Jadi seandainya ada partai, siap nggak kita partai satu yang isinya adalah orang-orang kelas menengah yang nggak bisa disentuh oleh oligarki, nggak bisa dibayar karena mereka punya kekuatan ekonomi dan menggerakkan ekonomi. Apakah Anda siap menjadi bagian dari kekuatan partai ini? Siap. Siap berjuang? Siap. Siap memerdekakan Indonesia? Siap. Partai massa sekaligus partai kader. Insya Allah sudah hadir mas. Kita akan bermain panjang. Tujuan kita merubah struktur politik di Indonesia dan merubah struktur kekuasaan di Indonesia. Saya semangat. Coba tepuk tangannya yang siap berjuang, siap melahirkan partai kader dan partai massa sekaligus, siap memimpin bangsa Indonesia. 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.